Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi bersama kami Kasakusuk Selebritis. Kali ini kita ada di acara perkumpulan Raja-Raja Senusantara dalam rangka seminar Sarasehan Sejarah Jayakarta dan Hal Jayakarta yang bertempat di Aula Majapahit Museum Mandiri. Yuk ikutin terus Kasakusuk Selebritis. Yang terhormat pada para narasumber, Bapak Profesor Jajat Burhanuddin MA PhD, Bapak Dr. Bondan Kanumoyo Soemhum, Bapak Haji Jainuddin MH SE, yang kami hormati, tim penanggap, Ratu Bagus Abi Munawir Al-Madani Mertakusuma, Kanjeng Pangeran Haryo Iantonik Taufik Tondo Negoro, yang kami hormati, para Raja Sultan Nusantara yang dimuliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Yang kami hormati para tamu Royal Family Internasional dari USA, Pakistan, Turki, dan Malaysia. Yang kami hormati perwakilan dinas dan suku dinas kebudayaan DKI Jakarta, dinas dan suku dinas pariwisata DKI Jakarta, dinas perpustakaan dan arsip DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional, mahasiswa UI dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta masyarakat Betawi dan Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada seluruh hadirin dalam acara seminar Sarasehan Sejarah Jayakarta. Marilah kita berdoa bersama agar seminar ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abi Ikhwanuddin dari MUI. Kepada beliau kami silakan. Marilah kita berdoa mengawali niat suci dan luhur ini agar kiranya acara hari ini bisa sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beranjak pada acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Jayakarta. Kami mohon kesediaan pada seluruh hadirin untuk berdiri.
Tarian goyang amprok adalah menggambarkan persahabatan yang kuat namun sempat runtuh karena adanya perbedaan. Namun akhirnya perbedaan itu justru menjadi pelajaran untuk tumbuh dewasa dan lebih memperkuat ikatan persahabatan. Tarian kreasi ini berasal dari Betawi, terinspirasi dari tarian cokek. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, tarian goyang amprok. Nyamuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Wakil Gubernur tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Pemangku Adat Jayakarta. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber seminar. Sudah hadir Bapak Dr. Bondan Kanumuyoso dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Profesor Jajat Burhanuddin. Kemudian Bapak Kiai Haji Jainuddin. Dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar Sarasehan Sejarah Jayakarta secara resmi dibuka. Izinkan saya menyampaikan pantun, minta cakepnya. Naik perahu ke Sunda Kelapa, angin bertiup menuju tengah kota. Jayakarta lahir dari sejarah bangsa, warisan jati diri kota Jakarta. Satu lagi Bapak Ibu, gambang kromong meriahkan pesta. Iringan ondel-ondel di jalan raya. Budaya Betawi jadi jiwa kota, Jayakarta tegak sebagai kota budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Jakarta 4 September 2025, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno. Baik, kita berlanjut ke acara selanjutnya.
Tapi sebelum itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unit pengelola kawasan Kota Tua yang telah mendukung penuh terselenggaranya acara ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai apresiasi dari dukungan terhadap acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yakni seminar Sarasehan Sejarah Jayakarta yang akan menghadirkan 3 orang pembicara dan 2 penanggap. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia menyimpan sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu segmen penting yang kerap muncul perdebatan adalah sejarah Jayakarta. Apakah ia sebuah kerajaan atau sebuah pemukiman politik yang dibangun pada masa Kesultanan Banten dan Demak? Siapakah sebenarnya pendiri Jayakarta? Apakah Fathahillah bertindak sebagai representasi Demak atau membangun entitas otonom? Bagaimana struktur pemerintahan Jayakarta? Apakah masyarakat Jayakarta dapat dikatakan sebagai proto-Betawi? Melalui seminar ini kita akan menelaah narasi tersebut dengan pendekatan kritis dan multidisiplin. Pada para narasumber dan penanggap kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan di atas panggung. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dengan satu pertanyaan yang agak rumit sesungguhnya. Ini gimana kita memberi penjelasan soal Jayakarta, itu aja. Ketika saya diminta untuk sedikit berpartisipasi di acara ini, banyak pertanyaan yang muncul. Memang tadi Pak Dirga sudah bilang apa ini sebuah kerajaan atau perkumpulan masyarakat, gitu kan, pada masa itu, terus atau bagaimana? Lalu kemudian saya mencoba untuk membuat atau mencari dapat sumber-sumber yang menurut saya otoritatif. Memang barat semuanya, tapi juga ada sumber tradisional tapi yang sudah dikritisi, sudah dikaji oleh seorang sarjana dari kita juga, namanya Pak Husain Jadiningrat. Jadi saya ada tiga sumber utama yang pernah saya lihat. Yang pertama Tomopiras. Tomopiras itu kan abad awal 16 ya. 1500 sekian dia berada di kita, di Nusantara. Dia orang Portugis yang berkelana ke berbagai tempat di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Papua menurut saya. Belum, Maluku mungkin. Papua juga masuk. Semua kerajaan dia catat. Semua daerah dia catat. Kemudian beberapa hal menjadi perhatian dia, terutama soal budaya, soal orang yang kayak gimana, beberapa hal, kemudian soal agama juga dimasukkan, dan menurut saya itu luar biasa komprehensif. Tahun 1500. Memang dia menulis dalam bahasa Portugal, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Armando Cortesio ya. Dia yang menerjemahkannya, sehingga kemudian bisa kita akses dengan luas buku itu. Nah, di situ dia masuk, jadi kalau kategori kan pertama Sumatera, berbagai kerajaannya, lalu masuk ke Jawa. Nah Jawa itu dia mulai dengan kerajaan Sunda atau mungkin Pajajaran ya. Nah ada banyak tempat pelabuhan yang dia sebut, nah salah satunya adalah Kalapa. Ada beberapa poin yang penting menurut saya di statement dia adalah bahwa Kalapa itu menurut dia sebuah pelabuhan yang well governed. Jadi dikelola dengan baik. Jadi semacam ada pemerintahan yang otonom, relatif otonom gitu di bawah kerajaan Sunda. Tapi itu dianggap sebagai satu bentuk pelabuhan yang menurut saya ada pemerintahannya yang otonom gitu ya. Mungkin ada saya nggak tahu, dia nggak menyebut satu orang sebagai raja, nggak nyebut. Dia nggak nyebut satu orang sebagai Mangkubumi, saya nggak nyebut. Tapi ada kata well governance, terus kemudian juga ada beberapa poin yang penting. Pertama adalah bahwa aturan tertulis mulai berlaku di sana. Jadi bukan aturan-aturan yang kayak kerajaan tradisional, itu mulai tertulis itu gitu. Nah, itu yang saya dapat dari Tomopiras menurut saya yang sangat penting untuk diperhatikan bagaimana kemudian Kalapa itu yang kemudian elaborasi di footnote-nya panjang, ini mengacu pada Sunda Kelapa. Kan ada Banten, ada Pontang itu apa ya, kayak daerah-daerah di Banten sana gitu.
Tanara ya betul, ada macam-macam. Itu, jadi kalau mau ngomong soal governance yang saya kira ditekankan di TOR, menurut saya mungkin bisa diacu pada sebuah karya Tony Perez di awal itu yang menurut saya cukup memberi kesan kuat bahwa itu memang sebagai satu dasar-dasar sebuah pemerintahan yang paling awal sekali, paling dasar sekali. Nah, tentu saja Tony Perez saya kira memang satu karya yang penting untuk terus-menerus diaju menurut saya karena dia memberikan semacam deskripsi yang sangat detail ya terkait daerah di Nusantara waktu itu. Nah berikutnya adalah tentu saja ini bahan sekunder yang pernah mengkaji itu ya namanya ya Le Graphe. Le Graphe itu kan jelas yang paling kuat Le Graphe ya masa ketika pelatihan menguasai menguasai Jakarta atas nama kerajaan Cirebon dan Banten dan juga Demak gitu. Itu kan sebagai satu masuk dunia baru, perubahan baru di mana Nusantara semakin berada di bawah kekuasaan keislaman. Itu satu hal baru. Pertama ada perdagangan luar biasa maritim, yang kedua perdagangan yang sangat kuat sekali berkembang, lalu kemudian ada perubahan sosial politik. Kerajaan Hindu di pedalaman itu mulai kehilangan maknanya karena bahkan denyut perubahan sosial itu ada di wilayah maritim atau pantai. Kalau kita lihat misalnya pada perubahan-perubahan sikap politik juga muncul, sikap ekonomi. Jadi orang kayak misalnya Lombard itu dia mencatat bahwa masa itu Demak dia mengacu bahwa konsep kaya itu bukan lagi orang yang punya tanah luas kayak zaman feodal gitu, tapi orang yang punya investasi dalam dunia bergerak kayak kapal, pembelian untuk rempah-rempah seperti itu, yang kayak seperti itu. Jadi mulai beralih konsep kaya itu bukan kayak orang-orang Jawa yang lama yang pedalaman, tapi mulai berubah. Itu suasana kosong politik pantai di Jawa waktu itu. Nah, inilah saya kira kemudian yang cukup membuat orang kayak Demak zaman Tengah itu berusaha untuk menguasai sekuat mungkin daerah pantai. Dan dia kan bukan cuma pantai, Kalimantan kan dia ambil sebagai satu bagian dari proses Islamisasi. Jadi Kalimantan itu diislamkan itu orang Demak, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jadi ada ekspansi politik yang luar biasa waktu itu dan kemudian masuk ke Jakarta. Nah, di sini saya melihat bahwa ada semacam proses ini historiografi Islam ya, historiografi Islam di Indonesia itu cenderung menempatkan Jakarta bukan sebagai sebuah kerajaan yang berkembang, tapi sebagai satu kesatuan politik di bawah Banten. Itulah susah banget tuh kelihatan betul polanya itu. Jadi gitu Pangeran. Banten kemudian dominan sebagai sebuah kerajaan karena dia punya resource yang kuat, lada, macam-macam semuanya gitu. Nah, Jakarta secara perlahan itu jatuh ke dalam sebuah kekuasaan di bawah Banten. Karena itu kemudian dia bukan kerajaan tapi menjadi semacam di bawah kekuasaan Banten. Ada banyak yang lain-lain. Nah, itulah kemudian yang menjadi potret dari sebuah buku sejarah Banten yang saya baca perlahan-lahan gitu. Nah, sejarah Banten jelas menempatkan bahwa Jakarta sebagai vasal di Banten. Itu satu statement yang menurut saya sih konsisten di berbagai tempat, di awal, di tengah, di akhir sama. Jadi Jakarta sebagai vasal dari Banten. Meskipun di saat yang sama Jakarta pangerannya itu kemampuan luar biasa untuk dalam dunia politik di Banten. Entah itu sebagai sebuah elit yang punya pengaruh sebagai problem solving gitu jika ada soal politik gitu. Punya kekuatan relasi yang kuat termasuk dengan Inggris, dia punya relasi yang bagus. Terus kemudian jadi berwibawa betul di kalangan pangeran-pangeran semuanya. Dia termasuk orang yang harus berwibawa. Meskipun tetap statement sebagai vasal itu tidak pernah hilang.
Nah, bahkan di akhir, nah ini saya mungkin nggak banyak ya. Di akhir itu saya sempat memotret satu ungkapan, tapi itu dari orang Belanda ya, bahwa setelah entah setelah dikuasai VOC, saya lupa Libanon, atau setelah masih di bawah Banten, itu dia menunjukkan sebuah keberakhiran Banten. Bahkan pangerannya udah mulai berganti, bukan lagi sebagai pangeran tapi menjadi seorang nelayan karena apa? Demi survival waktu itu. Itu yang dimunculkan oleh sejarah Banten lewat sebuah kajian senja ningrat. Nah, saya kira itulah mungkin ketika kondisi di mana Batavia mulai diambil, Jakarta menjadi Batavia ketika VOC mulai berkuasa. Jadi memang ada beberapa suasana politik yang nggak mendukung secara politik untuk bangkitnya sebagai sebuah kerajaan sebesar kayak Banten atau kayak Cirebon gitu. Jakarta memang penting, sentral ya sebagai sebuah maritim hub atau entry port gitu. Tetapi sebagai sebuah kesatuan politik menurut saya masih di bawah bayang-bayang kuat Banten dan kemudian ketika Belanda menguasai atau VOC menguasai Batavia menjadi Batavia maka kemudian cerita soal Jakarta semakin ini. Itu yang sumber yang saya punya. Nah mungkin penting saya catat bahwa misalnya gini, ketika Voltaire berhasil menguasai Jakarta itu kan diselebrasi luar biasa sebagai sebuah kemenangan. Demak mengirim kayak semacam senjata meriam, tapi itu bukan ke Jakarta, tapi ke Banten. Jadi Banten dibuat sebagai sebuah kerja yang besar, Jakarta diperlakukan sebagai sebuah entrepot semata-mata biasa aja. Jadi ada will politik yang sangat kuat, entah itu dari Demak, lalu Cirebon, lalu kemudian juga Banten yang sama-sama membuat semacam aliansi kekuatan politik dan Jakarta memang cenderung ditempatkan sebagai pangeran ya, pangeran meski dengan segala macam kekuatannya, kelebihannya, relasi politik yang sangat kuat, tapi stay in the issue of pasal sebagai Banten. Dan saya kira itu yang terus berkembang sampai kemudian Jakarta dikuasai oleh VOC. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Ini kan saya mengacu pada sumber itu. Pasti ada sumber lain yang mungkin belum dikaji, belum digarap, belum diidentifikasi. Pasti akan berubah kalau sumbernya sudah mulai banyak digarap, diketengahkan ke masyarakat. Saya cuma mengacu pada sumber-sumber yang selama ini otoritatif untuk konteks kajian sejarah Jawa Barat terkait soal Jakarta. Saya kira itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.